Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Mitra Pos. Dan kali ini ada yang spesial loh. Kita kedatangan tamu dari sekarang menjabat sebagai apa ya, Mbak? Alhamdulillah sekarang level saya Team member. Ada yang seru dari cerita Mbak Rena, nanti kita simak perjalanan hidupnya dari awal dia itu jatuh bangunnya dan waktu dia sukses sebelum menjadi Team. Nah, kita simak cerita serunya dari Mbak Rena Cinta. Oke, Mbak, bisa diperkenalkan dari awal mulanya. Mulai ini ya, dari biodatanya dulu ya. Oke, Mbak. Oke, terima kasih. Hai, ketemu saya dengan Rena Cinta. Perkenalkan, nama saya Rena Cinta. Nah, awal-awal dulu saya gabung di Barat, teman-teman. Saya dulu awalnya sih obesitas, sering sakit-sakitan. Nah, latar belakang saya dulu tuh pedagang online shops dan sebagai ibu kos-kosan. Nah, saat itu saya hobi kulineran nih, karena saya punya karyawan, punya usaha, sehingga saya tuh dulu suka jalan-jalan kulineran. Nah, itulah yang buat saya menjadi kegemukan. Nah, endingnya dari kegemukan itu saya dulu mengalami sering sakit-sakitan keluar masuk rumah sakit, teman-teman. Saat aku keluar masuk rumah sakit itu endingnya spesial dalam pun itu Mbak sampai angkat tangan, tidak menyatakan tidak bisa menangani saya karena saya sering opnam. Keluar masuk rumah sakit itu bisa minimal sebulan itu 3 kali saat itu. Nah, dokternya spesial dalam saya itu sampai ngomong, Mbak, saya itu sebagai dokter kok bingung ya, Mbak, itu sudah saya tangani keluar masuk kok nggak bisa sembuh. Nah, akhirnya saya diarahkan oleh spesial dalam saya harus menurunkan berat badan saya, Mbak. Nah, endingnya saya waktu itu hadir di sebuah grand opening rumah nutrisi teman saya. Saya waktu itu hanya iseng-iseng saja, teman-teman. Saya iseng-iseng, saya di situ dikasih chip nutrisi, saya ditimbang, dicek, akhirnya saya ditawari program 10 hari, saya ikuti programnya. Tapi teman-teman, ada kejadian lucu nih ketika saya program 10 hari ini, saya tuh bukannya enak loh teman-teman ya, malah saya masuk rumah sakit lagi. Nah, disitu membuat suami saya pun tambah marah. Belum mah katanya program nutrisi ini bagus buat kamu, katanya nutrisi ini makanan yang luar biasa, tetapi kenapa kamu minum 10 hari malah kamu opnam. Tapi saya waktu itu tidak mengindahkan omongan suami saya, karena aku mikir produk ini produk yang bagus. Artinya kalau saya minum produk saya malah masuk rumah sakit, saya malah sakit, artinya yang bermasalah itu tubuh saya sendiri. Nah, saya diam-diam ketika suami saya itu berangkat kerja ya, teman-teman ya, misalkan nih suami saya berangkat, saya nanti diam-diam datang ke rumah nutrisi tanpa izin suami saya, karena saya ingin sehat, saya ngotot datang ke rumah nutrisi saya. Akhirnya saya setiap hari sarapan ke rumah nutrisi, saya diarahkan pola makan. Awal-awalnya saya sih memang belum nurut karena saya kan terbiasa kulineran ya, teman-teman ya. Paginya saya sarapan, kadang nanti saya masih makan bakso, mie ayam atau makanan yang berlemak itu dulu ya, teman-teman. Tapi pada akhirnya saya juga menyadari bahwa dengan pola makan saya yang salah itu yang membuat saya sakit. Akhirnya saya nurut. Alhamdulillah hasil produk saya dalam 3 bulan sudah tidak lagi keluar masuk rumah sakit. Itu yang nomor 1 yang saya rasakan di kesehatan saya. Sampai suami saya pun heran ketika jalan-jalan sama saya, bilang begini, loh Mah, kok kamu tumben nih nggak masuk rumah sakit, tumben nih nggak opnam. Akunya juga kaget, karena apa? Bagi saya dulu tuh keluar masuk rumah sakit, minum obat itu kayak sesuatu yang biasa, sehingga kalau tidak terjadi malah kitanya yang heran. Nah, termasuk suami saya heran, saya pun heran, kenapa saya nggak keluar masuk rumah sakit lagi. Nah, akhirnya saya berpikir, oh ternyata dengan mengatur pola makan yang sehat, kita mengatur pola hidup juga yang sehat, itu yang membuat saya sehat. Nah, setelah itu saya fokus untuk program turun berat badan, teman-teman. Akhirnya saya turun total 20 kg itu, Mbak. Nah, awalnya dari berapa kilo, Mbak? Saya dulu berat badan saya itu sekitar 80 kiloan, Mbak. 80 jadi 60 ya berarti ya? Iya. 20 kilo itu ya? Iya, Mbak. Itu perjuangannya gimana itu, Mbak? Waktu sampai kabarnya kan Mbak Rena itu sampai jatuh bangun, sampai ikut ke rumah nutrisi, tapi hasilnya zero ya. Iya. Nah, itu bisa diceritakan, Mbak? Oke, jadi begini Mbak, ketika saya sudah tidak merasakan sakit lagi, tidak keluar masuk rumah sakit lagi, berat badan saya turun banyak, saya kan otomatis tertarik pada bisnisnya Mbak Rama. Akhirnya jadi
ikut bisnis ya? Betul, endingnya saya kan ikut bisnis karena saya memang jiwanya jiwa bisnis. Karena latar belakang saya tadi berdagang online, ibu kos. Nah, jadi saya mikirnya saya ingin minum produk ini selamanya. Bagaimana ya supaya saya bisa minum produk selamanya? Otomatis saya harus gabung di bisnisnya. Supaya apa Mbak Rama, saya juga ingin mendapatkan diskon yang paling tinggi. Bayangin kalau saya nggak ikut member, saya nggak gabung ke bisnisnya, kan otomatis beli produk ini saya dengan harga retail Mbak Rama ya. Nah, karena saya ingin dapat harga murah satu dan saya melirik ternyata ada penghasilannya, saya ada peluangnya, akhirnya saya mendaftarkan menjadi member. Lalu saya mengikuti prosedurnya ya, sekolah awalnya sekolah dasar dulu, akhirnya saya sekolah ke NCIP ke Magelang, akhirnya saya ikutin ya kegiatan-kegiatannya, training-trainingnya, saya rajin ikut STS, saya ikut belajar, saya manut arahan sponsor dan mentor, akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka rumah nutrisi Mbak Rama. Tetapi sebelum buka rumah nutrisi pun saya magang Mbak, lalu latihan layanan di rumah. Saya lanjutkan untuk itu Mbak, saya buka rumah nutrisi di itu Jalan Pangeran Diponegoro di Pati Kota Mbak. Awal saya buka di situ. Awal pertama kali ya? Betul Mbak Rama, saya buka pertama kali di Pati Kota. Nah, setelah saya buka rumah nutrisi Mbak di Pati Kota, waktu itu NC saya ya alhamdulillah Mbak langsung rame. Karena kan saya backgroundnya online shop. Otomatis kan teman-teman saya di Facebook, di BBM, waktu itu kan belum musim WhatsApp Mbak, musimnya BBM. Nah, saya selalu munggah. Berapa ya Mbak, masih BBM ya? Kira-kira tahun 2016 Mbak. 2016 ya? Iya. Nah, saat itu saya selalu upload kegiatan saya, misalkan nih lagi sarapan sehat, lagi apapun, saya kan tipenya apa Mbak alay ya, apapun saya cekrek, dan saya tipenya itu suka munggah-munggah seperti itu ya di Facebook, di BBM waktu itu. Nah, dari situ alhamdulillah teman-teman saya BBM, teman-teman saya medsos itu kepo dengan hasil produk saya. Lo dulu Rena gemuk, sekarang bisa kelihatan lebih langsing. Lo dulu kan suka masuk rumah sakit, aku loh sering nengokin Rena masuk rumah sakit, sekarang nggak pernah ada kabar itu. Teman-teman kan kepo nih caranya gimana, akhirnya ya itu Mbak saya rekam tuh itu program. Nah, dari itu saya punya customer banyak Mbak Rama, customer saya banyak, NC saya juga banyak. Waktu itu customer saya bisa dalam satu hari itu 25-30 customer Mbak. Nah, tetapi perjalanan tidak selamanya mulus Mbak Rama. Nah, saya ingat sekali ketika saya mengelola rumah nutrisi berjalan 3 bulan. Suami saya kan belum gabung di Herbalab ya Mbak Rama ya. Suami saya waktu itu kerjanya teknisi komputer, sama beliaunya itu melayani pengadaan barang. Nah, suami saya itu kan ya menerima pengadaan mungkin AC, pokoknya apapun yang diminta instansi suami saya menyediakan. Nah, karena waktu itu saya dan suami belum punya CV, nah kita kan ada penawaran nih pengadaan barang partai besar-besaran nilainya itu miliaran. Nah, kesalahan suami saya itu tidak mau pakai CV-nya sendiri Mbak Rama. Jadi beliaunya itu ngomong sama saya, mah ini aku ada proyek miliaran di suatu instansi, ini saya nggak sebutkan instansinya ya. Itu dia ngomong, tapi nggak usah pakai CV kita ya Mas, karena kalau CV ribet nanti ujung-ujungnya urusan pajak. Suami kan nggak mau urusan pajak gitu Mbak Rama. Nah, akhirnya kita memakai CV teman. Nah, kita terlalu percaya sama teman karena saat itu tuh teman dekatnya suami saya Mbak Rama. Nah, uang tabungan saya ambil sekitar kalau nggak salah itu 200 juta itu dari uang pribadi, sama kita ngambil bank 300-an juta, sama waktu itu jujur aja karena butuh modal banyak saya memakai jasa rentenir. Nah, ini jujur Mbak Rama, teman saya itu meminjamkan uang tapi beliau itu rentenir, jadi bunganya itu tinggi sekali. Nah, kita kan prediksinya Mas Yono itu kan mengeluarkan uang segini mungkin nanti omsetnya banyak, kembalinya berlipat-lipat. Kitanya mikirnya kan yang sudah-sudah itu selalu berhasil gitu loh Mbak. Kita mengadaan misalkan pasang CCTV atau pengadaan barang yang sudah-sudah itu omset kita tinggi. Nah, ini mungkin kok miliaran pikirannya Mas Yono, mungkin omsetnya banyak. Nah, akhirnya endingnya kok pembayarannya tuh lambat. Saya curiga, loh kenapa Pak? Kok ini belum cair? Nah, endingnya ternyata suami saya kena tipu Mbak. Itu ditipu instansinya atau temannya? Temannya sendiri. Jadi instansinya itu sudah transfer ke CV itu, tetapi tidak diberikan ke suami aku. Otomatis tagihan bank berjalan, bunga rentenir berjalan. Akhirnya ya itu Mbak, endingnya
saya yang awalnya sudah fokus di rumah nutrisi di Herbalife sudah senang karena suasananya rame, omset saya tinggi, penghasilan saya banyak. Jadi pikiran saya waktu itu akhirnya bercabang, karena waktu itu banyak penagih bank, Pak. Jadi dari bank yang saya utang itu nagih terus. Jadi saya untuk fokus ngelola NC waktu itu jadi nggak fokus, Mbak. Karena saya jadi nggak nyaman. Iya nggak, Mbak Rama? Kira-kira nyaman nggak, Mbak? Ketika kita itu kerja tetapi banyak rentenir menagih, pegawai bank menagih. Nah, ini waktu itu sih ekonomi saya masih bagus ya, saya masih fine-fine saja. Saya masih punya penghasilan dari rental mobil juga, dari kos-kosan. Rental juga ya? Iya, saya punya rental mobil juga, Mbak. Nah, akhirnya karena penagihnya banyak dan yang namanya utang ke rentenirnya itu kan senilai 787 juta. Itu kalau bunganya sekitar 10% banyak nggak, Mbak? Banyak. Kondisi kita sudah macet. Bagaimana, Mbak? Akhirnya kan saya sama suami nggak berani pulang intinya. Saya sempat nggak berani pulang, Mbak. Ke rumah yang di Panjunan. Rumah saya Panjunan. Saya nggak berani pulang. Suami saya ngajak saya untuk kos karena kenapa? Menghindari ditagih rentenir, ditagih penagih bank, pokoknya menghindari penagih-penagih itu. Nah, suami saya sampai endingnya itu nggak berani keluar dari kos juga, Mbak. Beliaunya itu di kamar terus. Karena ternyata rentenir-rentenir itu sudah masang banyak orang untuk mencari suami saya, termasuk mengganggu kerja saya. Oh ya, Mbak, kan untuk itu kan dulu itu ada yang berhasil, ada yang enggak, terus ada yang sudah ikut programnya tapi sudah mundur juga. Itu alasannya apa ya, Mbak? Biar kita itu ikut terus ke programnya dan bisa menjalani bisnis kayak Mbak Rena. Ada tips-tips gitu nggak? Oh gitu, iya Mbak Rama. Jadi begini, supaya kita tetap bertahan di Herbalife, supaya program kita berhasil, tentunya satu, kita harus manut arahan code-nya, kunci. Terus mindset kita sendiri, mindsetnya si customer itu benar-benar harus kuat. Ketika dulu mungkin mentalnya seperti ini mindsetnya, misalkan dulu sarapannya terbiasa nasi, tetapi ketika kita ikut program ini, otomatis kan kita dirubah menjadi nutrisi. Ketika mindset kita bagus, kuat ya, hasil produknya ada. Ya, itu kalau untuk programnya berhasil ya, Mbak ya. Jadi tipsnya juga kalau mau program nutrisi harus ada bimbingan dari coach. Itu nomor satu. Mindsetnya dulu dibenahi. Ya, manut meal plan atau pola makan yang dibuat oleh coachnya, seperti itu Mbak Rama. Nanti diarahkan ya untuk meal plan-nya itu ya. Ada bimbingannya, ada monitoringnya. Itu ke nutrisinya ya, Mbak? Ya, edukasi kesehatannya ada, edukasi nutrisinya ada, motivasi positifnya ada. Jadi kalau punya produk tanpa code, saya jamin tidak berhasil. Sama juga bohong. Ya, oke, Mbak. Nah, untuk yang sudah mundur, ini apa sih Mbak yang harus kita lakukan biar bisa tertarik kembali? Oke, kalau untuk yang mundur, otomatis kita para coach-nya, terutama para coach-nya ya Mbak Rama, itu harus ada hasil produknya dulu. Dari coach-nya ini ketika hasil produknya ada, kan calon customer atau customer yang sudah program sama kita, itu kan melihat lifestyle kita. Oh, coach saya tuh benar-benar selalu ideal, pola makannya dijaga, oh olahraganya benar-benar rutin, oh air putihnya bagus, sarapannya itu nanti mantan-mantan yang herbal kapok-kapok itu akan kembali seiring dengan waktu ketika melihat coachnya itu memang stabil ideal, gitu Mbak. Coach biasanya orang-orang yang mundur itu karena beliaunya tidak mengikuti arahan coachnya, mindsetnya masih belum kuat. Terus biasanya itu dia itu melihat coachnya itu kadang ya gemuk lagi seperti itu Mbak. Jadi kita coachnya sendiri tuh harus stabil. Ya, harus stabil. Gaya hidup kita tuh benar-benar baku. Dilihat para calon-calon customernya dan customer yang sudah kapok itu
kelihatan ideal, sehat, dan terutama makin kelihatan muda. Bahkan yang mungkin banyak orang yang kapok, saya nggak kapok. Saya dulu kelihatan tua kayak mbok-mbok, nah sekarang saya kelihatan lebih muda. Padahal waktu saya kelihatan mbok-mbok itu usia saya itu 34, sekarang malah saya 41. Katanya kelihatan lebih muda. Katanya customer saya kemarin, saya di WhatsApp sama customer aku yang di Kalimantan, Mbak ini usia berapa? Oh saya udah 40 tahun Mbak. Ya Allah masa Mbak, saya kira masih 30 tahun. Artinya Mbak kalau kita manut arahan coach, programnya ada, coachnya ada, bimbingannya ada, monitornya ada, edukasinya 100% berhasil. Gitu ya. Iya. Jadi kuncinya harus ada di coachnya. Kita harus manut seperti itu, Mbak. Oke. Kalau kita mau pesan ini produknya gimana ini Mbak caranya Mbak? Ini produknya banyak banget ini. Ini semua nutrisi ya Mbak ya? Nutrisi semua, bukan obat-obatan, bukan jamu-jamuan teman-teman ya. Ini semuanya makanan, dari sayuran, dari buah-buahan, dari biji-bijian. Dan ini saya jamin tidak membuat kita overdosis atau kecanduan, karena ini semuanya adalah makanan dan tidak membahayakan ketika ada code-nya. Berarti harus ada coachnya, tetap Betul, harus ada coachnya. ada code-nya kakak. Oke, sekian dulu dari kita. Kalau mau pesan bisa hubungi Mbak Rena di nomor bawah ini. Jadi kalian nanti kalau mau pesan langsung cus ke sini, dan jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi ini. Itu ya Mbak Rena ya. Ya. Kita lanjut